Di sini kami akan mencoba bersama-sama belajar mengenai Oke teman-teman, kali ini giliran saya nih yang klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari Universitas Juanda, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi PGSD. Perkenalkan, saya Ujang Musli. Saya Desina Fabulutom. Nama saya Putri Maharani Suradi. Di sini kami akan mencoba bersama-sama belajar mengenai mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Omon Abdurrahman SPD MPD. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dengan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, logika dan perkembangan ilmu pengetahuan, Serta materi kedua mengenai epistemologi ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, kita mulai ke materi pertama. Saya Putri Maharani Suradi akan menyampaikan materi tentang logika dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, apa itu pengertian logika? Pengertian logika yang pertama menurut Alex Lanur yaitu ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Yang kedua, hukum untuk berpikir tepat sehingga membentuk pengetahuan yang tepat menurut Siddhik Gajalba. Dan yang ketiga, studi mengenai metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dari penalaran yang salah menurut Ahmad Dardiri. Dan yang terakhir, logika merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan menurut Feynman dalam Ahmad Dardiri. Yang mengenai logika formil dan logika material. Logika formil apabila difokuskan pada bentuknya, yaitu pembentukan pengertian, putusan, dan penyimpulan, disebut juga sebagai kerangka atau unsur logika. Sedangkan logika material apabila pemikiran itu tidak hanya tepat menurut bentuknya, tetapi juga benar menurut isinya. Artinya, isi atau muatan suatu pengertian, putusan, dan pengaturan itu mengandung kebenaran. Nah selanjutnya teman-teman, di sini ada perbedaan antara tepat dan benar. Antara tepat dan benar kiranya sangat sulit dibedakan. Namun ternyata sesuatu yang benar adalah tepat, tetapi yang tepat belum tentu benar. Misal, seorang karyawan mengeluarkan biaya hidupnya selama 1 bulan sebanyak 3 juta rupiah. Sementara gaji yang diperolehnya hanya 2 juta rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut, ia nyambing ojek di sela-sela kegiatan kantor. Namun akibatnya, ia mendapat sanksi dan gajinya dikurangi. Lalu bagaimana sifat keputusan tersebut? Mungkin keputusan karyawan tersebut sudah tepat, tetapi tidak benar. Bagaimana menurut teman-teman? Kemudian ada maksud dan tujuan logika. Apa sih maksud dan tujuan logika itu? Maksud logika adalah membentuk pengetahuan yang tepat dengan jalan berpikir. Adapun tujuan akhirnya adalah menghasilkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek yang sesungguhnya. Logika bukanlah sebuah teori belaka, melainkan merupakan keterampilan atau kecakapan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktek. Oleh karena itu, logika disebut filsafat yang praktis. Lalu ada objek logika. Objek logika ini dibagi menjadi 2. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal logika. Bagaimana pembahasannya? Yang pertama, objek material. Objek material dari logika adalah berpikir. Lalu, apa itu berpikir? Berpikir adalah kegiatan manusia dalam mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Mengolah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu objek formal logika. Objek formal logika yaitu berpikir lurus dan tepat. Berpikir lurus dan tepat yaitu pemikiran yang sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan yang ditetapkan dalam logika. Nah, aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam logika ini biasa kita sebut sebagai logis. Lalu ada macam-macam logika yang dibagi menjadi 2, yaitu logika kodratia dan logika ilmiah. Bagaimana pengertian keduanya?
Yang pertama, logika kodratiah. Manusia tentu mempunyai akal. Akal tersebut dapat bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara yang spontan. Yang kedua, yaitu logika ilmiah. Nah, logika ilmiah ini bertugas membantu logika kodratiah, yakni memperhalus dan mempertajam akal dan budi pikiran manusia. Karena bantuannya tersebut, akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat dan lebih teliti. Terakhir, ada materi mengenai pentingnya belajar logika. Apa sih pentingnya belajar logika itu? Yang pertama, mempelajari logika dapat membantu seseorang untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur, sehingga manusia berusaha memperoleh kebenaran dan terhindar dari kesesatan yang kerap kali terjadi. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa semua filsafat dan ilmu pengetahuan hampir tidak bisa dipisahkan dari analisa-analisa logika. Yang ketiga, semua bidang kehidupan manusia membutuhkan keteraturan dalam tindakan-tindakannya yang berdasar atas kemampuan berpikirnya. Nah, yang keempat, logika ini mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri. Itulah pembahasan mengenai logika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekarang giliran Desi buat ngejelasin mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu? Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah suatu bidang yang berasal dari berbagai pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil dari suatu gejala yang dianalisa dan diperiksa secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu, yaitu secara rasional, sistematik, logis, dan konsisten, sehingga didapat penjelasan mengenai gejala yang bersangkutan. Supaya kita mengetahui lebih dalam mengenai ilmu pengetahuan, mari kita bersama-sama membahas sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah ilmu pengetahuan. Keberadaan ilmu pengetahuan pada waktu dahulu di zaman awalnya era kehidupan, manusia masih berbaur dengan pengertian mitos sehingga sulit untuk membedakannya. Akan tetapi, waktu demi waktu manusia dapat merasakannya dan mengerti perbedaannya, namun tetap selalu tidak terlepas dari mitos. Mitos tersebut berkembang menjadi mitologi, yaitu hasil dari peleburan antara mitos dan logos atau pengetahuan. Kita membahas mengenai sejarah ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas periodisasi perkembangan filsafat barat yang terkandung dalam 5 zaman. Ilmu pengetahuan pada awalnya merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya serta untuk dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Pada abad ke-20 dan menjelang abad ke-21, ilmu telah menjadi sesuatu yang substantif yang menguasai kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sedemikian pesat juga telah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan dalam kehidupan. Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang semakin kompleks tersebut ialah dengan mempelajari perkembangan pemikiran filsafat. Periodisasi perkembangan filsafat barat terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno yang terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Cara pemikirannya kosmosentris, yakni mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya untuk menemukan asal mula atau arch yang merupakan unsur awal terjadinya gejala. Puncaknya yaitu Aristoteles yang mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab-penyebab objek yang diselidiki. Ia pun berpendapat bahwa tiap kejadian harus mempunyai 4 sebab, antara lain penyebab material, penyebab formal, penyebab efisien, dan penyebab final. Yang kedua yaitu zaman pertengahan pada 6-16 Masehi. Ciri pemikiran pada zaman ini ialah teosentris yang menggunakan pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma agama Kristiani. Yang ketiga zaman Renaissance yaitu pada 14-16 Masehi. Merupakan suatu zaman yang menaruh perhatian dalam bidang seni, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman ini juga dikenal dengan era kembalinya kebebasan manusia dalam berpikir. Yang keempat adalah zaman modern atau abad 17-19 Masehi. Filsafat zaman ini bercorak antroposentris yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatian penyelidikan filsafati. René Descartes merupakan pendiri filsafat modern dengan pernyataannya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada.
Selain itu, yang menjadi topik utama ialah persoalan epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa akal merupakan sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya. Pengalaman hanya dipakai untuk menguatkan kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh melalui akal. Yang kedua, empirisme. Francis Bacon yang memperkenalkan metode eksperimen menyatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah pengalaman, baik lahir maupun batin. Akal hanya berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengolah data yang diperoleh dari pengalaman. 3. Kritisisme. Kant berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya kerjasama antara dua komponen, yakni yang bersifat pengalaman inderawi dan cara mengolah kesan yang nantinya akan menimbulkan hubungan antara sebab dan akibat. 4. Idealisme. Hegel berpendapat bahwa pikiran merupakan esensi dari alam dan alam ialah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Asas idealisme adalah keyakinan terhadap arti dan pemikiran dalam struktur dunia yang merupakan intuisi dasar. Yang kelima yaitu positivisme. Didirikan oleh Auguste Comte yang hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah. Semboyannya yang sangat dikenal adalah savoir pour prévoir, yang artinya mengetahui supaya siap untuk bertindak. Yang keenam adalah Marxisme. Marx mengajarkan bahwa sejarah dijalankan oleh suatu logika tersendiri dan motor sejarah terdiri hukum-hukum sosial ekonomis. Baginya, filsafat bukan hanya tentang pengetahuan dan kehendak, melainkan tindakan, yakni melakukan sebuah perubahan, tidak hanya sekedar menafsirkan dunia. Yang perlu diubah adalah kaum proletariat harus bisa mengambil alih peranan kaum borjuis dan kapitalis merupakan revolusi agar masyarakat tidak lagi tertindas. Dan yang terakhir adalah zaman kontemporer. Pokok pemikirannya dikenal dengan istilah logosentris, yakni teks menjadi tema sentral diskursus para filosof. Hal ini dikarenakan ungkapan-ungkapan filsafat cenderung membingungkan dan sulit untuk dimengerti. Padahal tugas-tugas filsafat bukan hanya sekedar membuat pernyataan tentang suatu hal, namun juga memecahkan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika dan memberikan penjelasan yang logis atas pemikiran-pemikiran yang diungkapkan. Pada zaman ini muncul aliran neotopisme, neomarxisme, neopositivisme, dan sebagainya. Teman-teman, demikian pembahasan dari Desi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini giliran saya nih, Uda Musli, yang akan membahas tentang epistemologi ilmu pengetahuan. Epistemologi secara bahasa berasal dari Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan, kemudian logos yang artinya ilmu. Jadi epistemologi adalah teori atau ilmu tentang pengetahuan. Menurut Azyumardi Azra, epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang menghasilkan tentang hal-hal yang diajukan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Yang ke-1, epistemologi pada hakikatnya merupakan pembahasan yang sangat detail atau pelik. Kemudian yang kedua, epistemologi atau teori mengenal ilmu pengetahuan itu adalah intrik sentral setiap pandangan dunia. Kemudian yang ketiga, epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan dari secara rasional dan berpikir secara empiris. Yang keempat, epistemologi pada hakikatnya bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Yang kelima, epistemologi ini juga pada hakikatnya bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Yang keenam, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan lain dari diri sendiri. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Ilmu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapat disetujui atau disetujui kebenarannya. Ilmu pengetahuan adalah
pengetahuan yang disusun metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang tertentu di realitas. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk menerangkan konteks pengetahuan tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Epistemologi ini juga merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan ilmu pengetahuan. Epistemologi ini mempunyai 3 keterkaitan. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu yang berusaha untuk mencari hakikat dan kebenaran pada pengetahuan. Yang kedua, sebagai metode yang bertujuan untuk mengantarkan manusia agar memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk memperoleh realitas pada kebenaran pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya ada pembahasan tentang tujuan epistemologi. Ada beberapa tujuan epistemologi. Tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu, menurut Jacques Martin. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Lalu, di sini saya akan mencoba membahas tentang metode epistemologi ilmu pengetahuan. Ada 4 metode. Yang pertama ada rasional. Rasional digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan pertimbangan-pertimbangan atau menggunakan kriteria yang dapat diterima rasio. Kemudian metode yang kedua ada dialogis. Dialog berarti menyuruh manusia agar berpikir kritis dan rasional. Dengan dialog ilmu pengetahuan dapat dikembangkan dengan cepat, dan dengan dialog juga ilmu pengetahuan terbentuk. Yang ketiga ada komparatif. Metode ini merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan dengan cara membandingkan pengetahuan-pengetahuan. Yang keempat atau yang terakhir ada kritik. Salah satu cara mengembangkan sangat membantu dalam mewujudkan dinamika ilmu pengetahuan. Kritik merupakan motif utama bagi perkembangan intelektual. Tanpa kritik tak ada motif untuk mengubah teori-teori kita. Kemudian yang selanjutnya, epistemologi dalam perspektif barat. Dalam perspektif barat, epistemologi dikenal dengan 3 aliran. Yang pertama ada empirisme, berdasarkan pada alam yang sesuai dengan penyelidikan ilmiah secara empiris. Kemudian yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme yaitu aliran untuk menganggap aliran empirisme lemah karena aliran indera mempunyai kemampuan yang terbatas. Kemudian yang ketiga, positivisme, menganggap bahwa penginderaan itu harus dipertimbangkan oleh akal sehingga akan terbentuk suatu pengetahuan. Epistemologi dalam perspektif barat tersebut sudah jelas bahwa pengetahuan itu berpusat pada 2 hal, yaitu indera dan rasio atau akal. Dalam hal ini sudah menunjukkan bahwa pusat dari epistemologi yaitu dari manusia itu sendiri. Kemudian ada epistemologi dalam perspektif Islam, atau ini hampir bersinggungan dengan yang tadi perspektif barat. Dalam Islam, epistemologi tidaklah berpusat pada manusia, melainkan berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, Allah adalah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Namun, bukan berarti kedudukan manusia tidak penting, melainkan manusia yaitu sebagai pelaku pencari pengetahuan. Kemudian ada 3 model berpikir yang umum dipakai dalam kajian Islam. Yang pertama, epistemologi bayani, pendekatan dengan cara menganalisa teks. Maka sumber epistemologi ini adalah teks. Sumber teks pada kajian Islam yaitu ada 2, teks nas atau Al-Quran dan Sunnah, dan teks non nas yang berupa karya para ulama. Yang kedua ada epistemologi burhani, pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Artinya, dalam mengetahui benar atau salahnya suatu adalah berdasarkan kemampuan alamiah manusia itu yang dilihat dari pengalaman dan akal. Sumber pengetahuan dengan nalar burhani
adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam dan sosial. Yang ketiga, ada epistemologi irfani, pengetahuan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin dan hati. Pengetahuan irfani tidak dinalar dengan akal saja, namun harus dinalar juga dengan hati. Dalam adanya 3 model berpikir tersebut, bukan berarti kita harus memilih di antaranya dan harus dipisah, melainkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kajian Islam itu sangat dianjurkan untuk memadukan ketiganya, sehingga pada perpaduan ini akan menghasilkan ilmu-ilmu Islam yang komprehensif, lengkap, dan luas, dan kelak dapat menuntaskan masalah-masalah yang ada. Dan sekian mengenai pembahasan epistemologi. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya lebih lagi dengan referensi yang lain. Terima kasih. Nah, itulah pembahasan kami di mata kuliah Filsafat Ilmu. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan apa yang telah kami pelajari bersama-sama bermanfaat, dan untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya ke lingkungan sekitar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.